Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rina Susilawati, Satrio Akbar Utama, Tasa Nurani, dan Zahra Sabiala Zamzami. Pada video ini, kami akan melaporkan hasil praktikum mengenai uji aktivitas enzim amilase. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui kerja enzim amilase dalam hidrolisis pati dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim amilase. Landasan teori. Enzim merupakan protein globular yang umumnya berfungsi sebagai biokatalis pada semua proses kimia dalam makhluk hidup, sehingga disebut life is enzim. Enzim berasal dari kata Yunani yang berarti kimies atau sesuatu yang terdapat di dalam ragi. Enzim mampu meningkatkan reaksi kimia tetapi tak diubah oleh reaksi yang dikatalisnya, serta tidak mengubah kedudukan normal dari kesetimbangan kimia. Enzim yang dihasilkan oleh semua makhluk hidup untuk mengkatalis reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup tersebut sehingga reaksi-reaksi itu dapat berlangsung lebih cepat. Produksi dan pendanan enzim didominasi oleh kelompok enzim hidrolitik seperti amilase, protease, katalase, dan lipase. Enzim untuk kebutuhan industri diekstraksi dari berbagai jenis sel makhluk hidup. Salah satu jenis enzim yang mempunyai peranan penting adalah enzim amilase. Enzim amilase ini digunakan untuk menghidrolisis pati menjadi molekul karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa dan glukosa. Kemudian, enzim amilase ini juga diperoleh dari berbagai sumber seperti tanaman, binatang, dan mikroorganisme. Penggunaan enzim dari mikroorganisme memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lebih mudah diisolasi, lebih sederhana dibandingkan dengan enzim yang dari tumbuhan, hewan, dan dapat dikendalikan dengan baik pada proses pembuatannya. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, cangkir atau wadah 4 buah. Yang kedua, cuet dan mutu 3 sendok, 4 panci mie, 5 kompor, 6 nasi, 7 air liur atau saliva, 8 es batu, 9 air secukupnya, dan 10 betadin. Berikut adalah langkah kerja dari praktikum masing-masing di rumah. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, haluskan nasi. Setelah itu, masukkan nasi yang telah dihaluskan kepada gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Kemudian, masukkan saliva pada tiap-tiap gelas. Kemudian, pada gelas pertama, disimpan di dalam air es, lalu diberi betadin atau iodin secukupnya. Pada gelas kedua disimpan di air panas. Dan pada gelas ketiga disimpan pada tempat normal atau tempat biasa. Setelah itu, diamkan dan tunggu perubahan warna yang terjadi pada masing-masing gelas. Perubahan warnanya yaitu pada gelas A disimpan di suhu rendah atau air es, warna ungu memudar. Pada gelas 2 disimpan pada air panas atau suhu tinggi, warna berubah menjadi putih, dan pada suhu normal tetap menjadi warna ungu. Langkah kerjanya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama, haluskan nasi terlebih dahulu. Kemudian masukkan nasi ke dalam masing-masing cangkir yang telah disediakan. Kemudian tidak lupa untuk diratakan. Selanjutnya, masukkan air saliva atau air liur ke dalam masing-masing cangkir yang telah terisi nasi. Selanjutnya, masukkan betadin atau iodin setiap 3 tetes ke masing-masing cangkir. Selanjutnya, simpan sampel yang pertama pada suhu ruang
Lalu yang kedua, simpan sampel yang kedua pada suhu yang tinggi dengan dididihkan di air panas. Kemudian pada sampel ketiga disimpan di air dingin yang berisi air dan es batu. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi pada beberapa sampel. Langkah kerja uji aktivitas enzim amilase. Langkah pertama, alat dan bahan disiapkan. Kemudian, langkah kedua, nasi dihaluskan. Langkah yang ketiga, setelah nasi dihaluskan, kemudian dimasukkan ke masing-masing wadah. Langkah yang keempat, air saliva dimasukkan ke masing-masing wadah. Kemudian diadukan dengan nasi yang sudah halus. Langkah kelima, wadah pertama disimpan di suhu ruangan, kemudian ditetesi betadin. Dan wadah kedua ditetesi betadin, kemudian disimpan di air yang dingin. Wadah yang ketiga dimasukkan ke dalam air yang panas, kemudian ditetesi betadin, dan setiap masing-masing sampel dicampur ratakan antara betadin dengan nasi yang sudah dihaluskan. Langkah yang keenam, mengamati perubahan yang terjadi. Langkah kerja yang pertama yaitu haluskan nasi yang sudah disiapkan. Kemudian, masukkan nasi tersebut ke dalam 3 cangkir yang berbeda. Selanjutnya, tambahkan air liur atau air saliva ke masing-masing cangkir tersebut. Setelah itu, tambahkan larutan betadin ke dalam masing-masing cangkir. Buat 3 perlakuan berbeda pada cangkir tersebut. Untuk cangkir pertama, disimpan dalam suhu ruang biasa. Cangkir kedua disimpan di dalam air es atau air dingin. Lalu untuk cangkir ketiga disimpan di dalam air yang mendidih atau air panas. Terakhir, amati perubahan warna terhadap ketiga cangkir yang diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Berikut adalah hasil praktikum dari uji aktivitas enzim amilase. Nah, berdasarkan tabel hasil praktikum tersebut, dapat dibahas bahwa pada sampel uji yang pertama, yaitu nasi dan air liur yang ditambahkan dengan reagen iodin dan diberikan perlakuan suhu ruangan, menunjukkan perubahan warna yang terjadi, yang awalnya berwarna ungu pekat menjadi ungu muda. Hal tersebut menunjukkan bahwa enzim amilase yang ada pada sampel tersebut sudah bereaksi. Dikatakan bahwa umumnya aktivitas enzim amilase ini terjadi kisaran suhu 30 hingga 40 derajat Celcius. Kemudian, pada sampel kedua yaitu nasi dan air liur yang ditambahkan reagen iodin dan diberi perlakuan suhu dingin, tidak terjadi perubahan warna yang signifikan. Karena kenapa hal tersebut? Dikarenakan suhu dingin menghambat aktivitas enzim amilase. Sejalan dengan pendapat Furkan bahwa suhu di bawah suhu optimum menghasilkan aktivitas enzim yang rendah karena kurangnya energi kinetik yang menyebabkan pembentukan kompleks enzim dan substrat menjadi kecil. Otomatis pada suhu rendah memperlambat reaksi katalis pada enzim amilase. Sementara itu, pada sampel uji yang ketiga yang berisi nasi dan air liur juga ditambahkan reagen iodin dan diberi perlakuan pada suhu tinggi, menunjukkan perubahan warna yang terjadi. Awalnya berwarna ungu pekat, lama-kelamaan menjadi putih keunguan dan agak menguning. Hal tersebut terjadi akibat adanya proses denaturasi. Ketika suhu bertambah sampai suhu optimum, kecepatan reaksi enzim naik karena energi kinetik bertambah. Selain meningkatkan energi kinetik,
Bertambah juga, suhu akan meningkatkan frekuensi tumbukan antara molekul enzim dan substrat, sehingga enzim menjadi aktif. Bertambahnya suhu yang melebihi batas suhu optimal menyebabkan enzim terdenaturasi dan mematikan aktivitas katalisisnya. Dengan kata lain, hal tersebut mengganggu fungsi kerja enzim. Nah, berdasarkan hasil praktikum maupun pembahasan yang sudah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel uji enzim amilase yang terdiri dari nasi dan saliva dengan tambahan reagen iodin atau betadin dan kemudian disimpan pada suhu ruang dan suhu panas ternyata mengalami perubahan warna, sedangkan pada yang disimpan pada suhu dingin atau rendah tidak mengalami perubahan warna. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas enzim amilase dapat dipengaruhi oleh suhu dan sampel yang berhasil adalah sampel yang disimpan pada suhu ruangan. Berikut adalah rujukan atau referensi yang diambil pada praktikum ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.